1, 2, 3, 4, 5. Aku sih pengennya masuk jurusan komunikasi atau enggak jurnalistik ya, Ma. Tapi mama sama papa kemarin udah sepakat kalau kamu masuk kedokteran aja ya. Kamu kan pintar biologi. Tapi, Ma, aku kan gak suka kedokteran. Aku tuh sukanya nulis dan aku pengen tekunin itu. Manda, nulis itu cuma hobi, bukan masa depan. Lagian dokter itu udah terjamin masa depannya. Lihat mama sama papa, terjamin kan hidupnya jadi dokter. Kamu harus ngikutin mama sama papa ya. Tapi aku gak mau, Ma. Aku pengennya jadi penulis. Manda, jangan keras kepala. Ikutin kata mama sama papa. Udah, nurut aja. Gak tau lah, Ma. Dibilangin membangkang terus kamu lah, Manda. Loh, kenapa kamu di sini? Yang nyariin loh, mana-mana dari tadi. Ada masalah. Iya nih mau. Jadi orang tua aku tuh pengen aku masuk ke kedokteran. Tapi aku pengennya masuk ke komunikasi atau enggak ke jurnalistik. Jadi aku nggak mau kalau nyakitin hati mereka. Tapi aku juga nggak bisa kalau harus berpura-pura terus. Ya susah sih ya kalau orang tua pengennya apa. Aku paham sih apa yang kamu rasain. Ini pengen banggain orang tua kamu kan sih ya. Saranku gimana kalau kamu ketemu sama wali kelas kita? Siapa tahu dia punya ini nih pandangan lebih matang lagi buat masalah kamu ini. Iya juga ya Mut ya. Apa kita coba nanti siang ya? Iya boleh, kamu mau aku temenin? Gak usah deh Mut, aku bisa. Oke. Oh iya, tadi kan kita lapar gak sih? Kita mau makan? Kantin aja yuk. Permisi Bu, apakah Ibu ada waktu ngobrol sebentar Bu? Boleh, ada apa? Jadi ini bukan soal tugas Bu, saya lagi bingung soal jurusan kuliah. Mama saya tuh pengen saya masuk ke kedokteran, tapi saya pengennya ke jurnalistik. Oh gitu. Kamu bingung. Ya wajar sih, kamu kan udah kelas 12. Jadi, pasti udah mikir ke sana. Jadi, bingungnya gimana? Iya Bu, karena saya tuh suka nulis, suka ngobrol, kayaknya saya bisa berkembang di sana. Tapi mama saya pengennya saya jadi dokter. Jadi gitu, kamu bingung antara nurutin hati kamu atau nurutin mama papa. Takut itu manusiawi, Manda. Tapi jangan sampai takut itu bikin kamu stres. Oh iya, kebetulan minggu ini sekolah lagi ada program konseling karir gratis di gedung sebelah. Nanti coba deh. Oh, Ibu lihat dulu ya jadwalnya. Oh, ini ada jam kosong jam 9. Nanti Ibu kirim ya surat pendaftarannya ke kamu. Nanti kamu bisa isi, soalnya dapat POV, pandangan baru dari orang lain itu bisa bikin kamu lebih gampang gitu untuk milih jurusan kamu ke depannya. Kamu bisa dapat pandangan orang lain untuk bantu kamu. Wah, boleh tuh Bu, saya tertarik dan saya juga mau ikut Bu. Oke, nanti Ibu kirim ya. Kamu tinggal isi terus kamu datang. Terima kasih ya Ibu, Sama. saya izin Semangat pamit. ya, Manda. Permisi. Iya. Silakan masuk. Permisi, selamat siang. Halo Manda, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, cuman agak sedikit tegang aja sih. Gak usah takut Manda, hari ini kita cuma ngobrol santai. Oh iya, Manda bisa panggil aku kakak atau Kak Vinka saja ya. Sebelumnya boleh HP-nya untuk di silent dulu agar nanti kita ngobrolnya lebih fokus. Sudah?
Baik, terima kasih Manda. Sebelumnya duduknya udah nyaman? Udah nyaman ya? Atau mau minum terlebih dahulu dan ke toilet juga diperbolehkan ya Manda? Tadi sudah ke toilet kok, jadi sudah nyaman. Sudah ya. Baik, sebelum kita mulai aku izin untuk merekam terlebih dahulu ya. Tujuannya cuma buat pembelajaran dan semua data akan dijaga kerahasiaannya sesuai kode etik. Di sini Kak Funka akan menemani Manda untuk ngobrol. Harapannya Manda dapat mengetahui masalah yang sedang terjadi dan mengambil keputusan untuk masalah tersebut. Jadi Kak Funka tidak langsung memberi jawaban, namun nanti Manda dapat memahami diri sendiri, minat, serta apa yang membuat Manda tenang. Iya. Ya, di sini Kak Funka panggilnya Manda aja atau ada sebutan lain yang Manda sukai? Manda aja nggak apa-apa. Oke, Manda aja ya. Oh ya, Manda sebelumnya program konseling ini tahu dari siapa ya? Jadi program konseling ini tuh saya tahu dari wali kelas saya gitu. Jadi beliau menyaranin untuk ketemu Kak Vinka. Baik, itu adalah yang bagus sih sarannya wali kelas karena kamu sudah berani untuk melakukan konseling dengan Kak Vinka. Oke, karena dari tadi kita udah sedikit ngobrol nih, apa yang membuat Manda mau cerita sama Kak Vinka? Iya Kak, jadi akhir-akhir ini tuh aku lagi bingung dan jujur aku juga takut sih Kak. Oh, berarti Manda lagi bingung dan takut ya? Boleh nggak diceritain secara bebas saja? Sejak kecil aku tuh selalu dibilang harus jadi dokter supaya aku bisa membanggakan orang tua. Tapi di sisi lain aku tuh juga pengen jadi jurnalistik atau masuk ke jurusan komunikasi karena aku kan suka banget nulis, suka banget ngomong gitu ya. Dan aku juga gak mau kalau orang tua aku kecewa. Dan aku sudah coba Kak, ngobrol ke orang tua aku, tapi malah aku dimarahin. Oh, jadi Manda merasa orang tua nanti akan kecewa ya? Tapi apakah Manda sudah merasa benar-benar ada di posisi itu? Belum sih Kak, cuman aku takut aja. Soalnya dari dulu orang tua aku tuh pengen banget kalau aku tuh jadi dokter. Oh, jadi bisa nggak Manda sampaikan apa yang membuat Manda sama mama ini bertengkar? Jadi waktu aku bilang ke mama ingin jadi jurnalis, itu mama marah dengan nada yang tinggi. Terus kalau jadi dokter kata mama itu masa depannya tuh akan jelas. Kalau jadi jurnalis atau aku masuk ke jurusan komunikasi itu katanya nggak ada masa depan gitu. Ya, Kak Vinka boleh tahu nggak apa yang dilakukan Manda saat mama marah? Biasanya aku langsung masuk kamar sih dan bingung juga aku harus ngapain. Menurut Manda itu sukses tuh yang bagaimana? Jadi menurut aku itu sukses itu bukan tentang punya profesi yang bergengsi, tapi menurut aku tuh sukses ketika aku itu bisa ngerjain sesuatu yang aku inginkan. Nah, aku juga pengen bisa berkembang melatih, aku bisa nulis-nulis kecil dan itu membuat aku ngerasa hidup. Wah, definisi sukses yang Manda punya ini sangat dalam banget ya. Kak Vinka senang Manda dapat menggambarkan ini dengan jujur. Iya Kak, soalnya kalau aku nulis tuh kayak merasa plong gitu, beban pikiranku itu bisa hilang dengan cara aku menulis-nulis kayak gitu. Berarti saat Manda nulis ini, kamu merasa lebih jujur ya sama diri sendiri. Bagus banget Manda, kamu udah mikirin langkah yang matang. Tapi Kakak Vinka boleh tanya nggak ya satu hal, apakah Manda sudah melibatkan Allah dalam masalah ini? Oh iya ya Kak, benar juga. Mungkin aku kurang doa kali ya Kak. Selama ini aku lebih fokus gimana caranya orang tua itu bisa ngerti aku, tapi belum benar-benar minta petunjuk dari Allah. Oh iya, Manda pernah terpikir nggak ya kalau dengan mendoakan orang tua mungkin hatinya bisa pelan-pelan dibukakan oleh Allah supaya mereka bisa melihat ketulusan Manda? Dan juga ya Kak, aku baru kepikiran itu.
Kadang aku terlalu fokus mikir gimana caranya biar orang tua aku tuh ngerti aku. Tapi aku juga lupa kalau hati manusia itu yang bisa menggerakkan cuma Allah. Mungkin aku juga harus banyak-banyak doa supaya mama dan papa hatinya bisa lembut dan bisa menerima untuk keinginan aku. Oke, itu refleksi yang bagus ya Manda. Doa itu bentuk ikhtiar yang seringkali tidak terlihat namun yang paling kuat. Dengan kamu berusaha dan juga berdoa, kamu udah berjuang dari dua sisi ya, lahir dan batin. Kalau dari pembicaraan kita tadi, boleh nggak kakak tahu langkah pertama apa yang bakal Manda lakuin setelah sesi ini berakhir? Kayaknya aku mau mulai dengan sering berdoa deh kak, kayak minta petunjuk gitu sama Allah untuk mendoakan mama papa aku supaya hatinya itu terbuka. Habis itu aku bakal mulai untuk aktif ikut lomba menulis biar bisa membuktikan pelan-pelan kepada mama dan papa aku untuk mengerti di bidang ini. Masya Allah Manda, itu langkah yang luar biasa. Doa dan usaha harus jalan seimbang juga. Dengan cara ini Manda bisa tetap menghormati kedua orang tua dan juga jujur sama diri Manda sendiri. Iya kak, aku akan merasa lebih tenang. Jadi nggak harus langsung dapat izin atau pengakuan, tapi aku juga bisa mulai dari hal-hal kecil yang aku pengen kendalikan. Betul sekali Manda, yang penting kamu harus bergerak dan jaga niat baikmu itu. Percaya kalau niatmu lurus, semangat dan disertai doa, Allah bakal bantu tunjukin jalan yang terbaik. Sekarang nih sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, saya mau dengar pendapat Manda nih setelah ngobrol sejauh ini, apa yang Manda rasakan? Jadi aku merasa lebih tenang kak. Dulu aku cuma fokus ke rasa takut dan bikin orang tua kecewa. Sekarang aku sadar kalau aku tuh tetap bisa buat mereka itu bangga asal aku tuh sungguh-sungguh di jalan yang aku pilih. Oke, luar biasa sekali Manda. Jadi Manda sendiri sudah berhasil melihat masalah ini dengan cara berpikir yang rasional dan positif. Manda sudah mulai bisa mengolah pikiran dan perasaan Manda dengan baik. Kak Vinka bangga dengan Manda. Makasih ya kak, aku juga merasa lebih yakin buat ambil langkah selanjutnya. Bagus sekali Manda. Jadi kesimpulannya hari ini Manda sudah melihat situasi dari sisi baru, mengganti pikiran negatif menjadi lebih realistis dan positif ya, dan mulai punya rencana konkret untuk kedepannya. Sesi berikutnya kita bisa bahas gimana hasil komunikasi Manda dengan orang tua ya. Iya kak, aku siap dan pengen ceritain semua hasilnya ke kakak suatu hari nanti. Baik Manda, saya senang bertemu dengan Manda dan Manda berani menghadapi ketakutan itu. Ingat, setiap langkah kecil menunjukkan kejelasan itu adalah kemajuan besar. Terima kasih sudah terbuka hari ini Manda. Terima kasih juga ya kak, aku jadi lebih semangat sekarang. Untuk menyampaikan hasilnya nanti dari Manda berkenan kapan untuk bertemu kembali? Mungkin di hari Jumat minggu depan boleh tidak ya kak? Boleh banget Manda, Jumat minggu depan kita bertemu kembali ya. Terima kasih Manda atas partisipasi aktifnya pada sesi konseling hari ini. Terima kasih juga ya kak atas kesempatannya. Kalau gitu aku izin permisi dulu ya kak. Terima kasih Manda. Terima kasih juga kak.